Oke. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Bu Fitri, hari ini kita akan melakukan sesi wawancara terkait observasi yang akan saya lakukan kepada Bu Fitri. Namun sebelum Bu Fitri melakukan observasi, ada tahapan pra-observasi yang harus kita laksanakan. Nah, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah ketika Bu Fitri sudah melaksanakan pembelajaran, saat observasi nanti Bu Fitri akan menjadi lebih siap, menjadi lebih percaya diri dengan hal-hal yang sudah kita bahas dalam pra-observasi ini. Baik Bu Fitri, untuk kegiatan pra-observasi kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang akan Bu Fitri lakukan nantinya. Bu Fitri sudah siap? Siap. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri atas waktunya hari ini. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apa nih tujuan pembelajaran Bu Fitri yang Bu Fitri tuangkan dalam rencana pembelajaran Bu Fitri? Karena pembelajaran kita yang kita observasi, babnya itu judulnya adalah makna dan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jadi tujuannya adalah setelah nanti pembelajaran selesai, peserta didik dapat memahami arti dan makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 3 Bu. Ada 3. Iya. Berarti ini mata pelajaran PKN ya Bu? Iya. Kelas 9. Oh, kelas 9. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua. Untuk area pengembangan apa yang akan Bu Fitri lakukan kepada peserta didik? Apa yang ingin Bu Fitri kembangkan? Iya, dari pembelajaran nanti area yang akan dikembangkan itu adalah area pengembangan intelektual, di mana area ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan siswa dalam berpikir, berinovasi dan mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah dalam situasi yang berbeda. Oke, baik. Bagus sekali ini pengembangan yang ingin dicapai Bu Fitri. Ini pengembangan intelektualnya ya Bu. Iya. Oke. Nah, untuk model pembelajaran Bu Fitri, model pembelajaran apa yang Bu Fitri gunakan? Cooperative learning, di mana pembelajaran ini berpusat atau ditekankan pada peserta didik, bukan ditekankan pada guru. Jadi nanti peserta didik yang lebih aktif melakukan diskusi antar kelompok. Iya, berarti cooperative learning ya Bu, di mana siswa lebih aktif dalam pembelajaran itu. Oke. Baik. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran apa yang Bu Fitri gunakan dalam pembelajaran ini? Karena tadi adalah model pembelajaran yang learning, kemudian metodenya diskusi kelompok, kemudian kita pakai strategi kolaboratif. Kolaboratif. Ya, di mana siswa itu dikelompokkan, ada beberapa kelompok, kemudian mereka berkolaborasi antar kelompoknya, teman kelompoknya untuk mencari solusi atau memecahkan masalah atas tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh ibu guru. Oke, mantap sekali. Dan selanjutnya penilaian apa di kelas seperti apa nanti Bu Fitri yang Ibu Fitri lakukan terkait pembelajaran ini? Ada 2 penilaian yang bisa lakukan. Yang pertama penilaian tertulis, itu dilakukan setelah pembelajaran dilakukan. Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap, itu dilakukan selama pembelajaran itu berlangsung melalui pengamatan sikap peserta didik. Oke, mantap sekali. Jadi yang ada 2 ya Bu Fit, yang pertama tes tulis dan kedua adalah penilaian sikap. Nah, selanjutnya sasaran kelas di kelas berapa tadi? 9. Oh, kelas 9. Oke, baik. Baik Bu Fitri, dari kegiatan ini, pra-observasi hari ini, hal inilah yang kami harapkan mudah-mudahan
apa yang Bu Fitri sampaikan itu diterapkan di pada kegiatan observasi selanjutnya. Terima kasih Bu Fitri, kita ketemu lagi di kegiatan observasi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana? Como video?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Fitri, kita ketemu lagi nih di agenda pasca observasi. Nah, jadi kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajukan atau ngobrol-ngobrol dengan Bu Fitri terkhusus pada pembelajaran yang sudah Bu Fitri lakukan pada tahap observasi sebelumnya. Baik Bu Fitri, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Oke, nah pertanyaan yang pertama Bu Fitri, bagaimana perasaan Bu Fitri setelah melakukan pembelajaran yang sudah dilakukan pada tahap observasi? Alhamdulillah perasaannya senang karena karena di antara para guru saya dipilih untuk diobservasi. Jadi itu satu hal yang positif bagi saya. Ya, bagaimana saya juga bisa menilai bagaimana saya melakukan pelajaran selama ini dan bisa jadi itu menjadi referensi bagi saya untuk meningkatkan kegiatan pelajaran atau saya perbaikan untuk kedepannya. Namun ya sebagai manusiawi lah kalau ada merasa grogi di awal pelajaran, tapi sebagai guru bagaimana kita bisa menguasai pembelajaran itu sehingga pelajaran bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, mantap sekali ya Bu Fitri. Jadi alhamdulillah sekali ya Bu Fitri sudah melalui itu, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Fitri sudah mau bekerja sama dengan saya terkait pelaksanaan observasi ini dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian yang kedua, terkait proses pembelajaran, bagaimana Bu Fitri pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan RPP yang Bu Fitri siapkan atau seperti apa? Ya, kalau pelajaran berlangsung itu sudah dengan RPP, mulai dari ada pembelajarannya, ada indikatornya, kemudian ada penilaian di akhir, baik itu melalui penilaian tertulis maupun penilaian sikap. Nah, kedepannya bagaimana kita bisa mengembangkan ini, kita harus lebih banyak belajar, banyak mencari referensi supaya pembelajaran dan kedepan bisa berkembang dengan baik. Oke, ya, jadi seperti yang sudah dilakukan di tahap observasi, saya memang sudah melihat bahwa di proses pembelajaran itu apa yang disampaikan Bu Fitri itu memang betul-betul sudah sesuai dengan model pembelajaran atau RPP yang sudah Bu Fitri siapkan. Nah, ada enggak hambatannya Bu Fitri selama melakukan itu? Namanya pembelajaran kelas pasti ada hambatan yang terjadi, terutama kalau dalam pembelajaran diskusi itu pasti ada kesulitan untuk menjaga konsentrasi peserta didik, kemudian kesulitan peserta didik untuk bekerja sama antara teman sekelompoknya karena kadang-kadang ada yang aktif, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang mungkin tidak berpartisipasi. Nah, bagaimana kita supaya anak-anak itu bisa berpartisipasi aktif, itulah perannya kita sebagai guru, bagaimana fasilitasi supaya anak-anak ini bisa lebih aktif lagi, bisa lebih kreatif lagi memecahkan suatu masalah atau suatu persoalan yang diberikan oleh ibu guru. Oke, Masya Allah sekali ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, dengan siswa Bu Fit, apakah selama proses pembelajaran itu hambatan-hambatan itu kedepannya nantinya akan Bu Fitri seperti apa lakukan? Kalau untuk mengatasi hambatan tersebut, bisa kita menggunakan model pelajaran yang berbeda, bisa menggunakan media pelajaran yang berbeda, bisa audio visual, bisa visual, ya tergantung gaya dan kebutuhan siswa itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya memang pada intinya adalah siswa itu harus belajar sesuai dengan gaya belajar mereka ya, seperti itu. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Fitri atas waktunya di kegiatan pasca observasi kali ini. Saya berterima kasih sekali atas bantuan dari Bu Fitri dalam rangka menyelesaikan tugas dari program guru penggerak saya kali ini pada aksi nyata terkait observasi di kelas. Terima kasih Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, close. Sudah.